Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat, masih membahas muqaddimah dari muallif dalam kitabnya Tafsirul Anam bi Tafsiri Ayatul Ahkam. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh beberapa ulama tentang kelebihan dari tafsir As-Sa'di. Kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas sebab yang kedua atau cara yang kedua di antara cara penulis menukil atau menafsirkan ayat-ayat hukum nanti dalam kitabnya. Kemarin yang pertama adalah beliau mencukupkan diri dengan mengambil tafsir ayat-ayatnya nanti dari tafsirnya As-Sa'di. Kemudian yang kedua, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, saniyan bima anna tafsira murtabitun bil ayati fa yuqalu fihi ma yuqalu fiha min jihadil iqtisar wat tikrar. Nah, bahwasanya tafsir tentunya terikat dengan ayat-ayat. Maka apa yang ditulis, apa yang dikatakan di dalam tafsir dikatakan pula, diucapkan pula, ditulis pula pada ayat itu. Jadi ada hubungannya apa yang ada di tafsir dan juga apa yang ada di ayat. Min jihadil iqtisar wa tikrar. Dari sisi iqtisar itu ya ringkas, padat, wa tikrar dan pengulangannya. Fa inal asal al-iqtisar ala tafsiri wajhud dilalati minal ayati illa idha ikhtalla makna tafsiri bihadal iqtisar. Maka kata beliau, hukum asalnya dalam tafsir di dalam kitab tafsir beliau ini adalah iqtisar ala tafsir wajhud dilalah, yaitu mencukupkan, iqtisar meringkas ya pada penafsiran sisi pendalilan dari ayat itu sendiri. Hanya itu saja. Jadi nanti tidak disebutkan asbabun nuzul, tidak ada. Hanya cukup langsung apa? Ayatnya menunjukkan dalil apa? Ya, langsung disebutkan ini ringkas, tidak panjang lebar. Kecuali illa idza ikhtalla makna tafsir, apabila makna tafsir ayat itu ikhtalla itu ikhtalato atau rusak maknanya, tidak bisa mencakup seluruh makna dari ayat tersebut dengan ikhtisar ini, dengan ringkasan itu, maka kata beliau fa inni ati bi tafsiri wajhid dilalah ma'a ziyadati fi awwalihi aw akhirihi aw kilaihima. Maka kata beliau akan menambahkan tafsir wajhid dilalah ini dengan tambahan, baik itu di awalnya ataupun di akhirnya atau kedua-duanya. Jadi kalau menurut beliau kurang dalam penafsirannya, maka beliau akan tambahkan, baik itu di awal, akhir maupun di keduanya. Wa amma tikrar, adapun pengulangan, fa in kana kulliyan atau tawilan, maksudnya pengulangan di sini adalah ketika beliau sudah menyebutkan hadis pada bab, misalnya bab taharah, dia sudah menyebutkan ayat pada surat Al-Baqarah misalnya. Kemudian pada bab salat ternyata ayat tersebut muncul lagi, maka beliau menulisnya lagi, ya, tikrar, diulangi. Apabila pengulangan ini kulliyan atau tawilan, kalau pengulangannya itu semua satu ayat full dan juga panjang,
maka fa inni ahdifuha ma'al ihalati ilaihi, maka aku mencukupkan diri dengan menghapus pengulangan tersebut, disertai dengan apa? Tapi disertai dengan ihalah ilaihi, dengan rujukan. Jadi ada tulisannya, silahkan lihat pada penafsiran ayat di bab ini. Seperti itu, ihalah, rujukan. Wa in kana tikrar juz'iyan taraktuhu lil hajah ilaihi fi mawdi'in duna mawdi'. Apabila pengulangannya itu hanya sebagian, maka aku akan meninggalkannya. Enggak ditulis lil hajah karena kebutuhan, jadi enggak menulisnya pada fi mawdi'in duna mawdi', di sebagian atau di suatu tempat. Wa ammal wawu baina ma'kufataini, adapun wawu, huruf wawu di antara dua tanda kurung ma'kufatain, fahiya min kalami, dan itu adalah dari perkataanku. Ya, jadi nanti pasti ada huruf wawu yang di dalam kurung. Nah, itu bukan perkataan dari Syekh Sa'di, tapi dari perkataan penulis, dari Syekh Sa'ad bin Salman. Nah, wa abartu anil kalamil mahdhuf bi salasi nuqat. Nah, kemudian aku menyatakan, abartu menyatakan, mengungkapkan perkataan yang terhapus, perkataan yang saya hapus dengan apa? Dengan 3 titik. Ya, jadi misalnya ada kalimat sebelumnya yang beliau hapus, maka beliau ganti dengan tanda 3 titik ini. Ya, kalau ada tanda 3 titik ini berarti ada perkataan yang beliau hapus. Wa hadza tasarruf la yazidu ala adadil asabi, dan tasarruf ini, kegiatan ini yang beliau katakan wawu dan juga titik 3 ini tidak lebih dari jumlah jari kita, jadi bisa terhitung jumlahnya, hanya sedikit. Kemudian kita beralih kepada tata cara penulisan beliau pada ayat-ayat Quran. Dalam kitabnya Ja'altu kitabatal ayat al-Qur'aniyah wifqa rasmil Utsmani fi kulli mawdi'in fil kitab. Aku menulis, atau aku menjadikan penulisan ayat-ayat Quran di dalam kitabku ini dengan Rasm Utsmani pada setiap bab, kama kharajul ayat bi dzikri ismi surah wa raqmil ayat. Sebagaimana aku mengeluarkan ayat, aku juga menyebutkan nama suratnya apa dan juga nomor ayatnya keberapa. Kemudian itu setelahnya adalah takhrijul ahadits, yaitu dalam masalah takhrij hadis apa yang beliau lakukan. Nah, in kana al hadisu mukhrajan fi sahihaini qaddamtu man wafaqa bab hadisihi bab hadzal kitab. Apabila adapun hadis, apabila hadis tersebut diriwayatkan dari sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka aku mendahulukan siapa yang bab hadisnya itu sesuai dengan bab pada kitab ini. Jadi misalnya hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kemudian beliau akan lihat mana yang babnya sama dengan kitab beliau. Jadi misalnya dalam kitab beliau babnya bab thaharah, kemudian dilihat mana yang di Bukhari dan di Imam Muslim yang babnya sama, bab thaharah juga. Nah, kalau Imam Muslim menyebutkan di bab thaharah dan Imam Bukhari menyebutkan di bab salat misalnya, maka diambil yang di Imam Muslim. Ya. Kenapa seperti itu? Hatta yastafidul qari min baqiyati ahadisil bab fi kitabil muhaddis idza raja'a ilaihi. Fungsinya apa? Fungsinya agar
pembaca dapat mengambil faedah dari hadis-hadis yang ada di bab itu apabila dia merujuk kepada kitab tersebut. Jadi kan kalau babnya sama, otomatis nanti di dalam bab itu banyak sekali hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab ini. Dan tentu saja wal Bukhari muqaddamun ala Muslim idza ittafaqat aw ikhtalafatil abwab jami'an. Apabila dan juga tentu saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari didahulukan daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim apabila hadis tersebut tafaqat idza tafaqat au ikhtalafatil abwab, apabila babnya sama, ya, misalnya Bukhari dan Muslim sama-sama menyebutkan hadisnya dalam kitab Thaharah, maka yang diambil adalah yang dari Imam Bukhari. Ataupun ikhtilafat, apabila babnya berbeda, Imam Bukhari bab salat, Imam Muslim di bab Thaharah, maka lebih didahulukan Imam Bukhari. Wa in kana al hadis inda ahli sunan, adapun ini kalau dari sahihain tadi, sekarang apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh ahli sunan selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, nah, maka i'tamadtu ala tashihi wa tad'ifi al-Albani wal Arnauti wal Fahli in wujid. Nah, apabila kalau dari selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu dari kutubus sittah ataupun kutubus tis'ah, maka kata beliau, aku bersandar kepada tashih dan tad'ifnya Syekh Albani ataupun Al-Arnaut ataupun Al-Fahl apabila ada hadisnya atau tashih ataupun tad'ifnya. Fa in sahhal hadis fi aksar min kitabin qaddamtu man wafaqa baba hadisihi baba hadzal kitab hatta yastafidul qari min baqiyati ahadisil bab fi kitabil muhaddis idza raja'a ilaihi. Nah, apabila hadis yang sahih itu banyak di banyak kitab, ada banyak sekali kitab yang meriwayatkan hadis tersebut, maka kata beliau lebih mendahulukan mana yang bab hadisnya sama dengan bab pada kitab ini. Nah, ya, tujuannya sama agar para pembaca dapat merujuk kembali kepada kitab tersebut dan mendapatkan hadis yang sama dengan hadis yang disebutkan oleh mu'alif. Wal ahadits allati kharajtuha ala salasati adrubin, dan hadis-hadis yang aku keluarkan dalam kitab ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manasus syekh ala annahu hadis, apa yang dikatakan oleh syekh, yaitu Syekh As-Sa'di, bahwasanya itu hadis, ya, sebagaimana kata beliau nantinya ada di dalam tafsir ini, ka yaqul qala sallallahu alaihi wasallam atau yaqul fi sunnah kada wa kada wa taraka takhrijuhu. Nah, kemudian yang kedua ma asyara ilaihi syekh ka yaqul wa dalilu hadzal hukm fi sunnah. Kemudian yang kedua adalah apa yang diisyaratkan oleh syekh, berupa apa? Misalnya perkataan beliau, dalil hukum ini, ya, dalil perkara ini ada pada sunnah. Nah, itu akan menunjukkan bahwasanya dalam hadis. Tapi dalam tafsir As-Sa'di tidak disebutkan hadisnya. Nanti yang menyebutkan hadisnya siapa? Ini muallif kitab ini, Syekh Sa'ad bin Salman. Kemudian yang ketiga, ma adrajahu syekh fi siyaqi kalamihi. Apa yang saya sebutkan dalam siyak kalamnya, dalam konteks kalimat beliau, perkataan beliau, ka yaqul as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harama halalan aw halal haraman duna ayyan sibahu
lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana perkataan beliau, sulh itu boleh antara sesama kaum muslimin kecuali apa? Kecuali perjanjian yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram. Ya, tanpa di sini saya menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita percepat takhrijul ijma', ya, dalam mengeluarkan ijma' beliau menukil ijma' dari apabila ijma' itu dinukil dari lebih dari satu, maka kata beliau aku lebih mendahulukan untuk menukil ijma' dari mutaqaddim yang lebih dahulu, yang lebih senior daripada yang mutaakhir junior. Dilihatnya dari apa? Dilihatnya aja dari tahun kematiannya ataupun tahun kelahiran ulama tersebut. Illa an takuna ibaratul mutaakhir asrah wa awdah fahuwa aula. Kecuali apabila ungkapan yang disebutkan oleh mutaakhir, ulama-ulama mutaakhir lebih asrah, lebih tegas, wa awdah dan lebih jelas, jelas ijma kelihatan, maka fahuwa aula. Beliau lebih mendahulukan mutaakhir. Kemudian dalam masalah takhrijul masailil jumhur, dalam masalah-masalah jumhur atau masalah-masalah perbedaan pendapat nantinya, beliau anqalu mas'alatul khilaf ma'a tasmiyatil qailina bihi minal jumhur wa man taba'ahum wa man khalafahum. Ya, aku menukil masalah khilaf dengan apa? Dengan menyebutkan nama-nama orang yang berpendapat seperti itu, misalnya Imam Syafi'i berpendapat seperti ini atau Imam An-Nawawi berpendapat seperti ini, minal jumhur, dari kalangan jumhur ulama, dan siapa yang mengikutinya. Jadi misalnya Imam Syafi'i diikuti oleh, nanti ada Imam Abu Hanifah, Malik dan yang lainnya, atau waman khalafah, dan juga disebutkan siapa yang menyelisihi pendapat jumhur. Jadi kalau jumhur itu dikatakan jumhur kalau lebih dari dua, itu namanya jumhur. Jadi kalau dia sendirian itu bukan dikatakan jumhur. Pendapat misalnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan pendapatnya seperti ini, sama, itu sudah dikatakan jumhur. Tapi kalau hanya Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, itu bukan jumhur namanya. Nah, itu sudah itu saja. Adapun fihris, itu hanya footnote dan daftar isi, kita tidak perlu membacanya. Cukup sampai di sini. Apa yang beliau tulis dalam mukaddimahnya, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tarjamah Syekh Sa'di secara singkat. Enggak kita bahas semua, yaitu biografi singkat dari Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di rahimahullah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.